Menurut perakiran CWB, suhu Taiwan akan beralih normal pada Maret hingga Mei mendatang karena melemahnya faktor La Nina. Berdasarkan analisis data historis, curah hujan bulan Maret hingga April cenderung minim sejak tahun 2000. Curah hujan dari Maret hingga April tahun ini akan cenderung minim hingga normal. Peluang suhu normal dari Maret hingga Mei akan lebih besar. Namun masa udara dingin masih berpeluang muncul pada bulan Maret sehingga menimbulkan suhu dingin dengan perbedaan suhu besar antara siang dan malam. Terkait musim hujan plum pada bulan Mei masih belum terlihat adanya hujan deras. Curah hujan akan berkisar antara minim hingga normal. 那5月就要看这个有没有这个一些机制让西南风增强。那就目前来讲，这个讯号并不是很明显。 Angin muson timur laut akan menguat sejak Jumat tanggal 26 hingga Sabtu. Uap air di sejumlah tempat akan meningkat. Kawasan utara, timur, semenanjung Hengchun, tengah, dan selatan berpeluang timbul hujan sporadis. 东北季风它稍微增强情况之下，会带来比较多一点的水汽。 Gelombang angin muson timur ke laut kali ini akan melemah pada hari Minggu tanggal 28. Ada sebuah gelombang angin muson timur laut yang turun ke selatan pada hari kerja pasca liburan 28 Februari. Diingatkan sejak tanggal 23 hingga Jumat kabut timbul pada pagi hari di wilayah barat. Demikian juga dengan kawasan Kinmen dan Matsu pada hari Kamis dan Jumat akan berkabut dengan tingkat visibilitas rendah. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan mengumumkan peningkatan biaya Askes dan berjanji melakukan reformasi. Saat ini dikabarkan akan ada reformasi besar-besaran pada Askes. Selain memperketat pemulihan Askes warga asing, sebagian biaya obat dan pemeriksaan juga akan ditingkatkan. 现在经济又这么不景气，尤其老人家又越来越多，那这样子的话，对家庭是负担非常的重。 Berdasarkan peraturan Askes yang berlaku saat ini, warga yang berada di luar negeri lebih dari 6 bulan dapat menghentikan Askes dan melanjutkannya saat kembali, atau dilanjutkan selang 2 tahun setelah kewarganegaranya dicabut dan tidak perlu menunggu serta bisa langsung menggunakan Askes. Namun di masa mendatang, penghentian Askes bagi warga yang keluar negeri akan dibatalkan dan diperketat. Mereka juga harus menunggu setengah tahun kemudian baru bisa menggunakan Askes. Selain itu, tanggungan Askes pada sebagian biaya obat juga akan dibatalkan bila biayanya kurang dari 100 dolar Taiwan dan resep gratis sebagian obat juga akan dibatalkan. Di masa mendatang, biaya obat di atas 300 dolar Taiwan akan mendapat tambahan biaya 40 dolar Taiwan bila lebih akan ditambah 20% sesuai dengan mekanisme saat ini. Biaya pemeriksaan juga akan berkisar antara 50 hingga 200 dolar Taiwan berdasarkan klinik dan wilayah. Saat ini Biro Askes masih berada pada tahap pengumpulan pendapat yang selanjutnya akan dikirim ke Majelis Askes. Paling cepat Maret akan dilakukan diskusi. Bila Majelis Askes tidak keberatan, maka akan diusungkan untuk diumumkan oleh pihak berwenang. Semua produk iklan yang ditayangkan dalam program komersial berikut akan didenda oleh Biro Kesehatan Taipei, misalnya produk probiotik yang mengikis lemak dan membakar kalori, atau seperti produk selendang yang menekankan dapat menurunkan kolesterol dan melancarkan peredaran darah otak untuk meningkatkan daya ingat, serta sabun laut mati yang dapat mengatasi masalah alergi dan iritasi. 只要有出现特定的食品，那讲到我们所谓的夸大或者是涉及医疗效能的词句，在法规上都是可以进行相关的裁决的。 Ada 806 kasus iklan ilegal pada tahun 2020 meliputi obat-obatan, produk makanan, dan kosmetik yang melanggar peraturan dan didenda 64,8 juta dolar Taiwan. 3 iklan teratas yang melanggar peraturan masing-masing meliputi nomor 1 adalah perusahaan Spring Oasis yang secara khusus menjual produk makanan kesehatan seperti probiotik Formosa Biomedical. Berikutnya adalah T-Max Strategy dan Marketing Incorporation yang menjual materi dan pakaian medis. Yang ketiga adalah Chin Corporation yang menjual produk kosmetik. Iklan ilegal ini muncul di saluran televisi, situs perusahaan, Facebook, dan Instagram, dan jumlahnya semakin banyak dengan strategi pemasaran harga rendah dan menarik kredibilitas warga lewat pembayaran saat produk tiba. Namun saat tiba, kualitas produk yang diterima tidak unggul atau mengalami cacat. Saat ingin mengembalikan produk, warga malah diblokir, sehingga tidak memiliki cara untuk mendapatkan bantuan. Warga diimbau jangan percaya kepada perkataan iklan serta langsung membeli agar tidak menjadi korban. Ketiga perusahaan yang menerbitkan iklan ilegal tersebut tidak memberikan respons sejauh ini.